Pas jam 2:30 kain itu dibuka, Bral, tapi isinya uang semua. Terus saya bilang, itu uang apa Gus? Oh, ini berarti tandanya kamu berhasil, tapi kamu harus melalui ritual berikutnya selama 3 hari. Saya udah mulai usaha, itu laris banget itu usaha saya. Sampai saya bisa kebeli motor cash, kebeli mobil, dan saya bikin rumah di kampung. Dan saya itu tidak berpikir kalau itu nantinya bakal membahayakan keluarga saya. Saya nggak ada pikiran kayak gitu. Saya pikirannya pokoknya itu saya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Erni. Erni. Ya, Bu Erni, terima kasih sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bu Erni ini dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Depok. Oh, dari Depok, kampungnya Ayu Ting Ting ya. Betul. Iya. Jadi Bu Erni ini katanya punya pengalaman mistis ya. Di mana Betul. Bu Erni ini sendiri seorang pelaku pesugihan, mantan pelaku pesugihan ya. Nah, itu seperti apa sih kok bisa Ibu Eni bisa melakukan pesugihan itu? Boleh di-spill sedikit dulu kisi-kisinya seperti apa? Dulu saya punya usaha itu usaha catering. Terus usaha saya itu hancur. Akhirnya saya melakukan pesugihan dan saya menumbalkan anak kandung. Astagfirullah. Oke, disimpan dulu kalau gitu Bu Erni ya. Ceritanya kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Bu Erni menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bu Erni. Nanti sebelum cerita, kalau mau minum dulu Bu Erni ya. Minuman yang sudah kita sediakan. Nanti juga kalau Bu Erni butuh kopi, tinggal info aja ke kita atau ke saya. Nanti kita buatkan kopi liong. Kita hadirkan nih kopi liong buat Bu Erni. Terima kasih. Oke, kalau udah siap, silahkan. Seperti apa ceritanya Bu Erni? Suatu ketika dulu saya punya usaha catering yang mana saya melayani pesanan itu kayak nasi bok dan tumpeng serta jajanan pasar. Nah, waktu itu saya usaha itu mengalami kenaikan. Saya tuh berhasil dan saya bisa mengumpulkan macam-macam itu Bang. Oke. Dan saya itu terus punya suatu rumah buat usaha yang ada di Depok. Saya itu dengan senang hati, tapi terus pada tahun 2020 pas masuk waktu Covid masih itu mengalami penurunan dan saya sudah mulai bingung. Terus mulai pas tahun 2021-nya itu hancur usaha saya. Di saat itulah
saya itu ngobrol sama teman, saya berbincang-bincang, saya sampai cerita saya punya utang buat usaha, tapi kok nggak berhasil kayak gitu. Akhirnya saya disaranin sama teman, ya sudah, kamu ke bank keliling aja. Nah, di saat itulah saya sudah berhutang sama seseorang berupa uang itu sebesar 3 juta. Saya sudah bingung, akhirnya saya tercebur itu untuk hutang rentenir bank keliling itu. Jadi saya hutang untuk menyicil yang 3 juta itu, Bang. Jadi saya itu utang bank keliling tapi untuk bayar hutang lagi. Okay. Di saat itulah saya udah mulai bingung, saya mulai stres. Dari hari ke hari saya ngobrol sama teman saya yang jualan bakso, barangkali ada kerjaan. Dia bilang nggak ada. Saya bilang lagi ke teman saya yang jualan sayur, katanya iya belum ada. Kalau nanti mau jualan sayur ya cobalah jualan sayur, bawa sayur dari sini. Saya nyoba itu jualan sayur, nggak jadi, masih tetap di bawah gitu, nggak ada penghasilan, cuman buat setoran aja. Akhirnya saya pesen kayak kulit kebab itu saya potong-potong, saya goreng, saya bungkusin 5 ribuan, 3 ribuan. Itu demi apa? Demi saya bisa nyicil bank keliling itu, Bang. Akhirnya pada suatu saat itu teman saya bilang, kok kamu tambah terpuruk. Iya, saya emang terpuruk. Saya bilang, akhirnya dikasih solusi, gimana kalau kita nyari jalan keluar. Lah dialah nyari jalan keluar. Akhirnya udah sepik-sepik gitu, udah ngomong yang kesinilah kesitulah. Akhirnya saya dikasih nomor WA. Itu saya dikasih nomor WA itu, saya masih bingung, ini nomor WA itu untuk apa gitu. Lah saya coba ceritain, ini buat apa. Itu nanti kamu bakal ketemu orang yang bisa nyelesain utang kamu. Saya udah coba percaya. Dari hari ke hari saya gak berani WA ke orang itu. Pada suatu saat saya udah bener-bener terpuruk. Saya akhirnya datang ke tempat temen, di tempat dia dagang di pasar. Saya bilang, ya udah aku mau, ayo kita ke sana, gitu kan. Akhirnya nanti bilang dulu sama yang satu, kalau nanti kita ke sana berdua kurang afdol. Nah, saya curhatlah sama yang tukang bakso ini. Saya ngomong, gimana ya kalau kita antar ke sono bareng, soalnya ini katanya orangnya bisa nyelesain hutang-hutang saya. Lah si tukang bakso ini bilang, ya udah aku juga pengen laris baksonya. Oh ya udah, mungkin nanti di saat hari apa saya bisa pergi ke sana bareng. Akhirnya kita bertiga itu musyawarah nih, Bang. Musyawarah untuk apa? Untuk pergi ke sana, nyari modal dulu. Saya lah dapat itu saya hutang lagi ke orang 1 juta. Itu untuk apa? Untuk modal saya pergi ke tempat orang yang dimaksud itu. Nah, kami bertiga itu udah sepakat, ya udah nanti di hari ini kita jalan. Nah, kita bertiga itu jalan tuh, Bang. Awalnya ya udah kita naik bis dari Depok aja. Kita cari bis yang ke arah Kota Malang. Dengan uang yang pas-pasan itu saya udah ini jadi apa namanya? Udah mengencangkan perut lah. Saya mau, yang penting kita nyampe di sono. Yang penting kita harus berhasil. Kita harus sukses.
Saya bilang gitu. Akhirnya kita bertiga lah berangkat. Dari Depok itu siang jam 12 sampai di sono pagi. Jam sebelum subuh. Lah saya sama teman saya nyari penginapan di pinggiran Kota Malang. Terus pas paginya itu sekitar jam 9 saya nyari ini alamat si orang ini yang saya WA gitu. Akhirnya udah saya WA berkali-kali baru dapat balesan. Saya disuruh ke sana sama teman-teman saya tuh Bang. Saya datang. Akhirnya pas ketemu ternyata di situ bukan di sebuah goa ataupun gunung ataupun apa. Itu tuh dia berada di tengah-tengah pemukiman warga. Pemukiman padat penduduk. Oke. Dan orang-orang situ itu menyebutnya dengan sebutan Gus. Nah, saya masuk ke situ. Saya langsung dikasih tata cara. Gini loh caranya kalau masuk ke sini. Nah, saya mulai ngikutin satu persatu cara dari beliau. Saya bilang, "Ya udah, saya bisa mengikutinya." Dan saya yakin saya berhasil. Akhirnya teman saya juga mengikuti. Yang kedua teman saya itu sampainya di situ saya disuruh ritual. Kamu ritual nanti dari habis Isya kamu duduk nanti di dalam. Kamu jangan ngomong, jangan senyum, jangan istilahnya jangan melakukan kegiatan yang kira-kira mengganggu. Akhirnya udah saya tunggu sampai habis Isya, saya di situ. Di hari itu saya harus puasa selama 8 jam. Berarti saya masuk ke situ jam 10 jam 10 lebih. Saya udah masuk ke situ. Saya langsung disuruh puasa sampai malam habis Isya, saya mulai duduk sampai tengah malam. Dan saya di situ disuruh membaca mantra dan lain-lain. Pas jam 12 saya disuguhin kardus berisi kain tadinya. Berisi kain, ditutupin kain. Ada 3 kardus besar. Kamu gak usah menoleh ke belakang, kamu gak usah. Itu kamu duduk aja tenang di sini. Saya udah duduk itu Bang. Saya udah duduk, terus pas jam 2:30 kain itu dibuka, bral, tapi isinya uang semua. Lalu saya bilang, itu uang apa Gus? Oh, ini berarti tandanya kamu berhasil, tapi kamu harus melalui ritual berikutnya selama 3 hari. Baik, saya akan laksanakan. Saya bilang sama temen juga, kata Gus, saya udah berhasil. Saya tinggal mengikuti ritual yang dianjurkan nanti. Kata teman saya, ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu jalan terbaik untuk kamu nanti melunasin hutang. Si Gus ini sempat nanya, emang kamu utang berapa? Saya utang 3 juta. Cuman saya itu mau membayar yang 3 juta ini, saya hutang bank keliling. Dan di saat saya hutang bank keliling itu, untuk membayar itu, karena saya ngambil bank keliling kan kecil. Jadi saya untuk mencicil yang 3 juta itu tidak full. Akhirnya tertunda lagi dan yang punya uang itu sempat marah gitu. Akhirnya saya bilanglah ke Gus, itu saya udah kayak orang gila gara-gara mikirin hutang itu. Kata si Gus, ya kalau kamu mau sukses, ya udah turutin aja. Ya udah saya bisa nurutin. Nah di malam keduanya, paginya itu saya udah disarankan untuk mencari 7 mata air. Nah saya sama teman saya berusaha jalan ke sana kemari
nyari mata air yang dimaksud. Akhirnya saya dapatlah satu persatu. Saya bilang sama teman, alhamdulillah, mudah-mudahan ini berhasil untuk usaha aku, untuk kita sukses bareng gitu. Akhirnya saya sama teman, ya udah kita ambil satu jerigen. Saya jerigen itu dapat dari orang sekitar situ. Ada yang jerigen kecil, ada yang jerigen besar kayak gitu. Akhirnya saya ngambil dan saya bawa pulang ke rumahnya si Gus. Saya disuruh duduk dan saya dikasih penjelasan. Ini nanti kamu habis maghrib, kamu wudhu pakai air ini. Dan nanti jam 12 malam tepat kamu harus mandi tanpa pakai baju. Akhirnya saya nurut sama si Gus. Saya datang lagi ke tempatnya Gus pas sore itu sebelum maghrib jam 5. Saya udah ke rumahnya si Gus. Kata si Gus, kamu duduk aja, kamu cukup baca ini. Saya disuruh baca mantra. Habis baca mantra saya disuruh sholat 2 rakaat, sholat sunnah lah intinya. Saya udah nurut sholat sunnah, saya udah wudhu pakai air itu. Saya disuruh duduk tapi jangan ngobrol sama siapapun. Jangan ngomong apa-apa. Apapun yang orang ngomong kita nggak boleh jawab. Akhirnya saya duduk di situ mematung sampai jam 12. Saya disuruh buka baju dan saya mandi. Dan di dalam ritual mandi itu saya diguyur sama si Gus itu. Yang guyur saya mandi itu dia. Dan dia itu bilang, kamu jangan sekali-kali menurutin omongan orang. Kalau kamu sudah ada di wilayah sini, apapun omongan orang, abaikan. Ini adalah kepentingan kamu untuk keberhasilan kamu. Dalam hati saya udah seneng banget itu Bang. Saya ngomong, ya saya bisa berhasil. Saya nanti bisa nyekolahin anak tinggi. Saya pikir itu bukan permasalahan gitu. Nah di saat itulah si Gus itu ngomong, ini ritual mandi sudah selesai. Dan kamu kembali harus makan kayak kembang itu. Kembang berupa 3 macam kembang. Yang satu melati, terus kembang kantil, sama kembang mawar putih tapi yang masih kuncup. Saya makan lagi tuh kembang. Di hari keduanya. Di hari kedua itu setelah saya melewati ritual itu, nah di hari ketiga itu air sisa suruh ditaruh di botol, suruh dibawa pulang ke Depok. Akhirnya saya pulang ke Depok dan itu ritual yang kemarin saya harus ingat-ingat, katanya nanti setiap malam Kemis Wage saya harus ritual demikian. Dan nanti di saat ritual itu saya harus ada kembang yang 3 macam itu sama darah ayam. Akhirnya saya mengiyakan, saya pasti bisa Gus, saya bilang gitu, karena keinginan saya untuk membayar hutang. Akhirnya saya setujuin. Dan itu kata si Gus, di hari ketiga ini harus ada ritual yang lebih berat. Ya saya bisa, saya jawab langsung kayak gitu. Kata si Gus, ya udah sekarang duduk di sini. Ini nanti air kamu bawa pulang. Kamu bawa pulang, nanti kamu cipret-cipretin ke dagangan kamu. Kalau enggak ke tempat dagangan kamu, biar kamu bisa laris. Nah, teman saya pun disaranin hal yang sama. Ya saya bertiga itu pulang.
dia pulang lagi teman saya pulang ke daerah Depok juga yang lain gitu. Saya ke situ langsung saya praktekin paginya. Dan alhamdulillah emang waktu itu saya buka usaha itu hari itu laris banget. Yang saya harus ngeluarin uang itu 500.000. Tapi setelah banyak pembelian, banyak apa, itu setelah saya tutup dagangan sore harinya, saya hitung itu jumlahnya melebihi dari batas wajar. Dari modal yang 500 itu saya dapat lebih dari 2,5 juta. Saya bingung, ini uang dari mana, uang siapa? Akhirnya saya WA lagi lah ke si Gus. Gus, ini uang siapa? Kenapa kok ada di sini? Modal saya 500. Biasanya kalau saya emang laris, paling itu sebesar-besarnya untung, itu paling enggak 300.000 atau 400.000. Ini lebih dari 2 juta, Gus. Akhirnya si Gus itu bilang, ya kamu gak usah kaget, kamu kan udah ngelakuin ritual-ritual itu. Yang penting nanti kamu seminggu lagi datang ke sini. Akhirnya laris itu berjalan sampai seminggu itu. Saya udah bisa ngumpulin uang banyak. Saya bisa beli perabotan untuk menambah perlengkapan buat catering. Akhirnya saya datang lagi ke tempatnya Gus, dan disitulah saya disuruh ritual yang berat untuk saya, cuman tetap saya jalanin. Dan di situ si Gus menyarankan, untuk hari ini kamu bisa hafalin ini dulu, tapi nanti kamu harus ada mahar. Saya bilang, mahar Gus? Iya, harus ada mahar malam ini juga. Saya bilang, Gus, mahar itu apa? Mahar itu gak harus berupa uang, kata si Gus. Buat apa uang? Di sini aja uang banyak. Terus maharnya apa? Maharnya kambing. Kamu harus beli kambing 3 ekor. Itu untuk kamu sembelih malam ini. Saya waktu itu bingung, kenapa harus kambing? Kenapa harus binatang? Kenapa bukan yang lain? Kamu mau apa enggak? Kata si Gus setengah membentak. Akhirnya saya mau. Ya udah Gus, saya siap. Saya bersedia. Si Gus langsung ngomong, ya udah sekarang beli. Dengan uang yang ada itu saya beli 3 ekor kambing, Bang. Tapi di saat saya disuruh menyembelih, tiba-tiba saya kebayang anak saya yang nomor 2. Loh, kenapa kambing ini kok menyerupai anak saya yang kedua? Gak usah, itu cuman kamu lagi melamun. Kamu harus fokus, kamu harus sukses, kata si Gus. Saya pegang lagi pisau. Kata si Gus, kamu harus tetap fokus, kamu gak boleh tengok kanan kiri. Kamu harus yakin kalau itu adalah kesuksesan kamu nanti. Saya udah gak pikir panjang lagi, walaupun itu bayangan anak saya itu terus mengganggu. Saya tetap sama Gus itu nyembelih kambing. Dan di saat habis nyembelih kambing itu, ini darah, walaupun cuma 1 sendok, kamu harus minum. Dan nanti sisanya kamu taruh di botol aqua. Nanti kamu bawa pulang di saat kamu pulang. Saya udah nurutin. Walaupun saya mau muntah, karena saya emang gak pernah minum kayak darah kayak gitu. Akhirnya ketelan juga. Dan saya bilang sama teman saya, apa kamu disuruh ritual yang sama? Kata teman saya, iya sama. Oh ya, berarti kita sama. Itu masih dalam jangka wajar saya, karena teman saya juga sama. Lah pada saat itu kita udah rencana mau pulang. Itu darah suruh dibawa, katanya suruh dikubur di depan rumah, di depan tempat usaha.
Akhirnya saya menuruti semua kata-kata si Gus. Dan saya bilang, Gus, nanti kalau seumpamanya saya sudah berhasil, saya mau kesini lagi. Saya nggak mau keberhasilan saya cuman saya yang menikmati. Gus juga harus. Tapi kalau kesini jangan bawa uang. Soalnya di sini uang banyak. Kamu harus bawa yang lain, bilang gitu. Nah dari situlah saya udah mulai usaha. Itu laris banget itu usaha saya. Sampai saya bisa kebeli motor cash, kebeli mobil, dan saya bikin rumah di kampung. Dan saya itu tidak berpikir kalau itu nantinya bakal membahayakan keluarga saya. Saya nggak ada kepikiran kayak gitu. Saya pikirannya pokoknya itu saya berhasil. Saya nggak boleh gagal. Saya harus bisa nyekolahin anak saya. Dengan uang ini saya harus bisa, anak saya itu harus bisa jadi orang, harus sukses semua. Akhirnya anak saya juga sekolah, saya bisa membeli apa aja yang saya ingin. Tiba-tiba si Gus nelpon, kamu nanti setiap malam Kemis Wage kamu harus sediakan sajen. Saya bilang, iya siap. Saya siap untuk sesajen itu. Yang dimana sesajen itu adalah kembang 3 macam tadi. Kembang 3 macam itu terus ditambah dengan jajanan pasar. Kalau kata orang Jawa katanya juada pasar gitu. Akhirnya saya beli pas malam Kemis Wage itu. Saya beli, saya pasangkan. Saya pasang tadinya di tempat saya masak. Tiba-tiba si Gus nelpon lagi, kayak dia tuh tahu. Itu jangan dipasang di tempat masak. Kamu harus nyiapin ruangan kosong untuk kamu ritual nanti. Lah, saya bingung. Ruangan mana yang kosong? Saya belum ada ruangan kosong. Akhirnya saya bersih-bersih hari itu juga untuk persiapan malam. Si Gus nelpon lagi pas habis Isya. Nanti ada sosok yang datang. Kamu harus siap, kamu gak boleh takut, kamu harus layanin dia. Saya udah bingung, ini sosok siapa? Orangnya menakutkan apa enggak? Wujudnya apa? Dalam hati saya bertanya-tanya. Tapi saya masih tetap ngelakuin ritual itu. Jadi menyediakan sajen di kamar kosong, yang kamar itu harus gelap. Akhirnya saya tunggu sampai jam 12 malam. Pas jam 12:30 itu beneran ada yang datang, yaitu sosok badannya kecil, kepalanya besar, dan matanya melotot hampir keluar. Saya setengah takut, tapi apa boleh buat, karena saya pikir itu keberhasilan saya dan anak-anak saya nantinya. Saya layanin. Dia tiba-tiba berubah jadi orang laki yang tampan. Saya bilang, kamu siapa? Ya saya yang tadi dibilangin, saya mau datang. Kamu harus ngelayanin saya. Akhirnya saya sama dia, beneran itu. Jadi kayak orang pacaran, ngelakuin kayak gitu. Saya nggak sadar tuh sebelumnya. Akhirnya orang itu bilang, nanti setiap malam Kemis Wage kamu harus mandi, kamu harus keadaan wangi, kamu tidak boleh pakai baju sembarangan. Saya lah ditelepon sama Gus pas subuh, kamu nanti beli kain batik, kain batik yang batik tulis, tidak boleh batik yang sembarangan. Akhirnya saya pulang kampung,
saya beli batik itu untuk persiapan malam Kemis Wage berikutnya, Bang. Dari situ tiap kali malam Kemis Wage saya udah pakai kemben. Pakai kemben kain itu. Pakai kemben kain itu dan saya nggak boleh pakai anduk. Intinya saya harus mandi wangi, harus pakai ramuan kayak jamu begitu untuk mandi. Saya harus berendam dan saya harus mengikuti tata cara yang si Gus itu bilang. Dan nanti jam 12 sosok itu kembali muncul dan kembali minta jatahnya ke saya. Akhirnya hari demi hari yang malam Kemis Wage itu saya laksanakan, itu sosok itu semakin sering muncul. Walaupun dia bukan malam Kemis Wage, dia datang meminta jatah. Dan kadang-kadang kami melakukan kayak gitu bukan di kamar kosong lagi, tapi di tempat tidur yang biasa saya tidur. Kadang-kadang di tempat anak saya tidur. Dan sesudah itu saya sampai bilang, kenapa bukannya malam Kemis Wage? Kenapa kamu datang kok di saat malam-malam yang bukan malam yang ditentukan? Di situ dia cuman bilang, kamu nggak usah nolak, karena itu keinginan aku. Kalau kamu pengen sukses, kamu jangan banyak ngomong. Saya terus semuanya dilakukan. Saya ceritalah sama teman saya, kok saya begini gitu. Termasuk saya suruh berhubungan sama makhluk ini. Memangnya kamu iya apa enggak? Enggak, saya beda. Karena saya orang laki, bilang gitu dianya. Teman saya itu. Saya itu disuruh menggauli orang yang kira-kira saya suka. Dan itu siapa aja, bukan cuman satu orang doang. Kata teman saya. Saya akhirnya berpikir positif aja. Oh, mungkin itu emang aturannya. Ya nggak apa-apa kalau emang nanti bisa jadi kesuksesan saya, kesuksesan kita lah. Ya, kata teman saya. Lah di saat itu yang satu itu, teman saya yang satu, itu ternyata dia itu tidak berhasil. Tapi dia selalu dihantui dengan semacam kayak teror. Jadi ada makhluk datang, nanti dagangan diberantakin. Teman saya yang gak berhasil karena dia itu gak mau melakukan ritual kayak berhubungan badan. Yang penjual sayur itu akhirnya dia bilang, aku gak sanggup kalau kayak gini, aku udah punya suami. Iya, kalau emang kamu gak punya suami boleh, tapi kamu punya suami ya kamu pikir-pikir dulu. Tapi aku diteror terus. Nah saya mikir lagi, saya WA ke si Gus, kok teman saya diteror? Emang dia salah apa? Kan dia gak berhasil. Dan dia udah masuk perjanjian. Dan nanti kalau emang dia itu gak mau, ya dia harus kesini lagi. Dia harus membatalkan semuanya. Akhirnya saya bilang, teman, cobalah kamu nemuin si Gus, biar kamu gak diteror lagi. Hari itu juga teman saya ke Malang. Dan dia disuruh ritual lagi untuk membalikan kalau dia itu nggak jadi ikut pesugihan itu. Yang berhasil itu saya sama teman saya yang tukang bakso. Terus hari berikutnya teman saya itu bilang, anak saya kok sakit. Terus diapain? Saya udah bawa ke rumah sakit, tapi kok
badannya sehat. Katanya bukan penyakit medis. Ya coba kamu ke orang pintar. Akhirnya dia ke orang pintar. Katanya, ya itu udah sembuh. Mungkin cuman dia doang, saya pikir. Mungkin cuman teman saya doang. Saya mungkin enggak. Saya udah berpikir positif terus itu setiap hari. Dari teman saya cerita. Tahu-tahu pas bulan keempat, itu orang tua teman saya, bapaknya meninggal. Dan meninggalnya itu nggak wajar. Bapaknya si tukang bakso ini. Bapaknya ya? tukang bakso. Dia bilang lagi, kok bapakku meninggal begini. Saya cuma bilang, innalillahi. Kapan? Hari ini. Saya langsung ke sana. Dan saya lihat, ini kenapa ada kayak gini? Bapak saya kan nggak pernah punya masalah sama siapapun. Jadi bapaknya meninggal itu badannya biru. Tapi dia dicek ke rumah sakit jantung, dia nggak ada penyakit. Jantungnya normal, paru-paru normal. Akhirnya tukang bakso itu bilang, ya mungkin bapak saya mungkin darah tinggi mungkin. Ya kemungkinan kayak gitu. Akhirnya dia itu ke orang pinter bang, nanyain, kata orang pinter, ya orang udah meninggal mau diapain lagi. Akhirnya tapi dia lanjut dengan ritual-ritual itu yang sama dengan saya gitu. Akhirnya dia itu keluarganya pada sakit sembuh. Saya belum ngalamin. Dan dagangan saya itu laris. Pada waktu itu dia ngomong, kok keluargaku pada sakit ya? Ya mungkin lagi musimnya. Terus ibunya sembuh, anaknya juga sembuh, istrinya lagi hamil. Saya ngomong, jangan sampai istri kamu nanti sakit juga, soalnya dia lagi hamil. Kata teman saya, enggak. Soalnya kemarin itu yang pas aku berhubungan badan sama orang itu, dia ngomong, nanti istrimu diambil. Saya mau enggak, itu enggak bakalan terjadi. Ini kan buat kita, buat kesuksesan kita, enggak usah memikir yang negatif. Teman saya, oke, aku enggak pikir negatif. Langsung dia ke dokter, istrinya segala macam dicek, katanya udah sehat semua. Nah, dia udah suka tuh, maksudnya udah gembira. Nah, saya belum tahu kalau di balik itu nanti akan habis itu keluarga gitu. Dan si teman saya bilang, tapi aku laris banget. Bapakku habis meninggal, daganganku laris. Oh, mungkin itu omongan si Gus. Katanya, emang Gus ngomong apaan? Gak ngomong apa-apa sih ke aku, cuman kan itu buat keberhasilan kita. Udah gitu aja. Terus si Gus itu nelpon, kamu jangan terpengaruh sama omongannya dia. Dia sama kamu beda. Akhirnya mulai hari itu saya jarang komunikasi dengan teman saya yang tukang bakso, karena saya harus ngurusin diri saya, ngurusin anak saya. Lah di saat bulan berikutnya itu saya udah bilang, oh kok semakin laris, pikiran saya udah, mungkin saya udah bebas dari ritual-ritual itu. Mulai itulah saya mulai abai, saya nggak ngelakuin ritual yang mana malam Kemis Wage itu harus nyiapin sajen dan saya harus pakai kain, enggak. Tapi malah saya ikutnya yang lain. Misalkan saya nongkrong di depan sama teman-teman sesudah saya dagang gitu kan. Akhirnya di saat malam Kemis Wage ketiganya ada datang sosok yang menurut saya mengerikan. Lebih dari sosok yang kecil
matanya mau keluar itu. Jadi dia sosoknya tinggi, besar, rambutnya panjang, matanya merah. Yang saya akhirnya bingung. Ini sosok dikirim sama Gus, apa dia datang sendiri? Akhirnya saya nelpon lah si Gus. Gus, kenapa yang datang kok beda? Bukan di awal. Maksudnya bukan sosok yang dari awal datang, yang biasa minta jatah ke saya. Saya kayaknya capek, saya pengen istirahat dulu. Saya bilang kayak gitu. Si Gus ngomong, kenapa? Kenapa harus istirahat? Emangnya kesuksesan kamu mau istirahat? Lah saat itu si sosok itu ternyata masih menghuni di kamar yang kosong tempat saya. Oke. Dan dia selalu minta jatah gitu. Akhirnya di saat saya gak mau melayanin, ya kejadian-kejadian di luar nalar gitu, dia selalu datang dengan wujud yang berbeda. Ada yang di bawah bantal itu ada ulet. Saya tidur, tiba-tiba ada yang bergerak ke kulit. Pas saya lihat, ya Allah, ini ada belatung dari mana? Gak ada tikus, gak ada apa yang mati. Udah, tapi pagi biasa. Dan terus hari berikutnya lagi, anak saya yang nomor 3 kalau habis Isya nangis sampai sebelum subuh. Oke, umur berapa tuh? Umur 5 tahun. Oke. Dan itu tidak mengeluarkan air mata, tapi muka biru. Dia cuma nangis. Enggak mau. Enggak mau. Begitu terus. Sampai ada 3 malam berturut-turut anak saya nangis. Saya bawalah ke tempat Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong, anak saya mungkin kesambet. Kata Pak Ustadz, ya coba nanti dilihat dulu. Akhirnya anak saya dipegang sama Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz ngomong, ya ini ada yang ngikutin, tapi bukan dari bangsa setan. Terus dari bangsa apa? Dia bangsa jin. Yang mana jin itu ada di diri kamu. Saya bingung. Lah, itu belum selesai Bang. Anak saya belum sembuh. Yang nomor 2 itu yang saya bayangin ketika saya nyembelih kambing. Itu tiba-tiba sakit. Katanya leher tercekik. Dia muntah. Dan muntahan itu ada belatung, ada darah segar yang tidak masuk akal. Saya bilang, ini apa? Saya gak pernah berbuat salah. Pikiran saya gak pernah salah sama anak saya. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Setelah dicek, gak ada penyakit. Anak saya dinyatakan sehat. Tapi pulang ke rumah selalu teriak-teriak dan selalu muntah-muntah, bilang leher sakit, katanya dicekek. Itu udah berlangsung sampai 1 minggu. Saya sudah bingung, ini anak saya mau kemana? Anak saya mau diapain? Ke rumah sakit katanya sehat, sedangkan di rumah selalu muntah dan keluarnya itu. Terus saya ke rumah sakit lagi. Agak mendingan anak saya yang kedua. Dan anak saya yang ketiga udah diem setelah dipegang Pak Ustadz itu. Anak saya yang kedua ini cuman ngomong, Mama kalau pengen aku pergi, Mama jangan kayak gitu. Mama harus di sini. Nanti kalau aku pergi, Mama juga ikut. Bilang kayak gitu. Akhirnya di saat itulah
saya mulai berpikir, kenapa kok anak saya yang sakit? Kalau emang saya melakukan pesugihan, kenapa saya nggak sakit? Nah, saya kembali lagi pikiran saya. Oh, nggak mungkin berarti. Itu bukan yang sewajarnya gitu. Akhirnya saya balik lagi ke tempatnya si Gus dan saya bilang, Gus, kok anak saya jadi sakit? Lah kamu, kenapa kamu ninggalin ritual? Akhirnya saya mulai itu ritual lagi, Bang. Sampai 3 kali ritual itu saya ngelakuin lagi. Dan setelah 3 kali ritual itu, saya kok kenapa pikiran saya kok bosan, saya nggak mau ke tempat Gus lagi. Saya udah punya segalanya kok, saya bilang gitu. Akhirnya anak saya yang nomor 2 itu sakit lagi. Setelah saya tidak melakukan ritual, anak saya sakit lebih parah, perutnya membesar, dan kalau muntah ya keluar kayak belatung. Walaupun tidak keluar darah, itu keluar belatung. Sambil dia memegangin leher. Saya bilang, kamu kenapa? Sakit, Mak. Sakit. Nah, setelah paginya anak saya nggak ada. Anak saya nggak ada. Dan di saat itu anak saya datang dalam mimpi saya. Mak, kenapa harus aku yang diambil? Kenapa bukan yang lain? Anak mama ada 3, kenapa harus aku? Kenapa bukan kakak? Kenapa bukan adik? Saya abaikan itu pikiran kayak gitu. Saya gak mau kayak gitu. Kamu udah gak ada, kamu udah ikhlas, mama udah ikhlas. Kamu jangan bayangin mimpi-mimpi ke mama lagi. Pada saat itu datanglah sosok itu lagi. Datang sosok itu mengganggu anak saya yang nomor 3. Dan saya bilang, kalau emang mau mengganggu, jangan ganggu anak saya. Ganggulah saya karena yang melakukan itu saya. Dari hari itu saya selalu sakit. Entah itu sakit kepala, entah itu badan pada remuk rasanya. Itu saya selalu sakit. Dan saya itu sakit yang muntah darah, yang apa, itu saya bawa ke rumah sakit. Kata dokter gak ada penyakit, tapi selalu saja muntah, yang ada belatung, yang ada darah seger, yang intinya saya gak kuat. Akhirnya saya menjual semuanya, kayak motor saya jual untuk berobat saya dan anak saya, buat biaya anak saya yang meninggal, buat selamatan. Itu semakin habis dan saya akhirnya menjual mobil untuk membayar hutang. Rumah juga saya jual. Saya udah gak punya apa-apa lagi. Saya cuman bilang, ya mungkin inilah sudah akhir. Karena anak saya udah gak ada, itu berarti dari kesalahan saya. Tapi waktu itu saya harus bangkit. Saya harus bangkit lagi. Gimana caranya? Saya udah berobat, semuanya udah saya jual buat berobat saya sama anak saya. Tapi nyatanya makhluk itu masih mengganggu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih mengganggu. Dan saya sudah bilang ke si Gusnya lagi. Saya ngomong, saya udah gak mau lagi karena anak saya udah diambil. Saya udah mau mengakhirinya. Kamu gak bisa karena kamu udah perjanjian. Saya datang ke Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, itu tidak mudah untuk dihilangin. Karena itu udah perjanjian kamu. Kamu udah nyembelih kambing, yang mana itu adalah sebagai simbol adalah itu anak kamu. Itu baru saya nangis teriak-teriak di tempatnya Pak Ustadz.
Pak Ustadz cuman bilang, sabar, itu ujian. Cuman di hati saya, kok iya saya segoblok itu? Kenapa gara-gara utang segitu saya harus mengorbankan anak? Saya harus menumbalkan anak saya sendiri. Saya gak bisa berpikir matang lagi. Saya yang berpikir, saya harus balas dendam sama makhluk itu. Terus saya disabar-sabarin sama Pak Ustadz, kamu jangan berpikir kayak gitu. Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Kamu harus lebih dewasa lagi menghadapi kenyataan. Saya udah berpikir lagi, tiap hari saya harus nangis. Saya sakit. Saya udah jual semuanya untuk berobat, tapi gak kunjung sembuh. Dan setelah saya ditanganin sama Pak Ustadz sekian lama, hampir 2 tahun, itu baru mendingan badan saya. Tapi makhluk itu masih tetap datang, Bang. Masih tetap datang, meminta haknya, mengganggu anak saya. Dan saya sampai bingung gimana caranya. Saya harus menghadapinya, sedangkan saya udah habis semua. Kata Pak Ustadz, kamu harus mulai lagi dari awal. Akhirnya saya nyoba dari nol, dengan penyesalan di hati saya. Kenapa saya harus menumbalkan anak? Kenapa saya harus tega sama anak sendiri? Kenapa saya harus membunuh anak saya, darah daging saya, tanpa saya memikirkan dia sakit kayak apa, tanpa saya memikirkan anak-anak saya itu bagaimana perasaannya. Saya cuma memikirkan apa keberhasilan saya dagang, saya selesai utang, demi saya bisa bahagia dengan kehidupan saya harus menumbalkan anak, Bang. Makanya saya sampai bilang, jangan sampai ada yang mengikuti jejak saya. Dan saya pun bingung harus berobat kemana lagi. Karena saya udah putus asa. Dari saya habis semua sampai saya harus ngutang lagi ke saudara untuk berobat. Dan saya harus berpikir lagi ulang. Jangan sampai saya balik lagi ke tempat itu. Jangan sampai saya terkurung lagi ke tempat terkutuk itu. Saya harus bagaimana? Anak saya pun gak bisa kembali. Anak saya yang udah gak ada. Cuman kadang-kadang dimimpiin, Mama, mendingan Mama sesuai dengan jati diri Mama. Mama jangan sampai ikut kayak dulu lagi. Aku udah gak sakit. Mama sekarang gak boleh sakit. Mama harus bangkit. Walaupun Mama gak punya apa-apa. Itu beneran saya habis semua, Bang. Sampai kulkas-kulkas pun saya jual. Untuk apa? Untuk makan. Dan untuk bayar kontrakan, Bang. Akhirnya saya udah habis semua. Dan saya pinjam uang ke saudara, ke orang tua. Karena saya tidak ingin orang tua saya juga diganggu oleh makhluk itu. Saya cuma bilang, saya minta maaf, Bu. Saya sudah melakukan pesugihan, yang mana anakku yang menjadi korban. Kata orang tua, ya kamu sudah salah langkah, kamu harus dibenerin. Walaupun orang tua saya marah, saya terima itu, Bang. Saya terima dengan hati lapang gitu. Emang saya yang salah gitu. Saya yang salah. Saya udah mengorbankan anak. Saya gak tahu anak saya nanti dendam apa enggak. Yang jelas makhluk itu masih tetap mengganggu. Walaupun saya udah gak punya apa-apa. Dan saya udah bingung. Saya ngomong ke siapa itu. Saya udah kehilangan kata-kata. Gimana caranya saya mengobati diri saya. Sampai Pak Ustadz pun jangan putus asa.
kamu tetaplah ke sini, ikut pengajian ataupun ikut yang lain. Kamu harus bisa. Kamu harus bisa dari awal, dari nol lagi, sesuai dengan keadaan kamu yang dulu. Kamu gak punya apa-apa. Disitulah saya dibantu sama Pak Ustadz. Ini ada uang 300.000, bawalah ke rumah untuk kamu modal usaha. Itu saya kembali lagi, Bang. Saya beli kulit kebab itu, saya goreng. Untuk apa? Untuk saya nyambung hidup. Kembali ke awal lagi ya. Iya, balik ke awal lagi. Makanya untuk ya semuanya saya bingung kan, saya mau berobat kemana. Mungkin cuman saya kepengin jangan sampai ada yang mengikuti jejak saya, sampai mengorbankan anak sendiri, darah daging sendiri, yang harus kita jaga, yang harus kita prioritaskan hidupnya, tapi saya korbankan gitu, Bang. Oke, berarti masih ini ya, Bu Erni ya, masih si jin ini masih mengikuti Ibu terus. Masih. Tapi itu setiap malam Kamis Wage itu aja atau Tiap malam-malam? malam Kamis Wage. Dia minta jatah terus? Minta jatah, tapi saya selalu mengabaikan. Oh. Saya kadang-kadang mendingan saya ikut pengajian. Saya tinggalin rumah. Tapi kalau ditolak gitu dia gimana dia si jin ini? Kadang-kadang mengganggu anak saya. Yang nomor 3 ini Iya. ya. Terus keadaannya yang nomor 3 ini gimana akhirnya? Masih sakit-sakitan? Kadang-kadang suka nangis tengah malam. Kalau sakit sudah enggak, tapi nangis tengah malam. Oke. Dan dia suka berbicara sendiri, kayak ada yang ngobrol, kayak ada yang ngajak ngomong, tapi nggak kelihatan. Cuman dia bilang aja, aku nggak mau, aku mau ikut mama, aku nggak mau. Setiap kali dia nangis tengah malam, pasti yang dibilang, aku nggak mau, aku nggak mau. Kadang-kadang dia bilang, aduh sakit, jangan nakal, aku sakit. Jadi dia bisa ini ya, akhirnya bisa kayak ngelihat makhluk itu ya. Terus Bisa. yang anak pertama ini kan gak diceritain sama Bu Erni. Anak pertama di mana? Ada di Anak situ pertama juga? enggak. Anak saya nggak ada di situ yang pertama. Anak saya itu kebetulan di tempat mbahnya di kampung. Oke. Di tempat mbahnya di kampung dan sekolah di kampung. Oke. Nah, terus kan ini Bu Erni kan berawal dari keputusasaan Bu Erni ini nggak ada perkembangan dalam usaha ya. Betul. Akhirnya Bu Erni memutuskan bersama kedua temannya ini untuk pergi ke si Gus ini. Gus ini ya. Nah, terus yang di pikiran Ibu apa nih? Apakah Gus ini nih orang yang baik atau semacam ustadz kayak gitu atau gimana sih, Bu? Kok bisa Bu Erni bisa pesugihan ke sana gitu, percaya sama si Gus ini? Pas pertama dilihat itu, beliau tuh orang baik. Beliau orang baik. Dan di rumahnya dia juga banyak yang pada ngaji. Dan saya berpikir dia itu jadi seseorang yang dipercaya di lingkungan situ. Makanya oh ya mungkin bisa mewujudkan, bisa membantu permasalahan utang piutang saya. Jadi makanya saya putuskan untuk melakukan pesugihan di situ. Walaupun pada akhirnya saya harus kehilangan anak, kehilangan harta benda juga, tapi saya bersyukur, maksudnya sudah bebas. Walaupun saya masih diganggu, tapi saya sudah bebas. Saya lebih tenang dengan keadaan yang seperti sekarang. Saya yang nggak punya apa-apa lagi. Nah, terus kan
si Gus ini apa ya kalau kita sebut ya, dia ini dukun ya, dukun tapi berkedok dengan berkedok agama juga ya, yang saya Betul. lihat. Soalnya Betul. untuk mantra-mantranya sendiri ini menggunakan mantra dalam Kejawen. kejawen. Kejawen mantranya. Iya, kejawen terus dibumbui juga dengan dimasukkan sama agama. Jadi Betul. biar orang percaya seperti itu Iya, ya. karena disuruh melakukan kayak sholat 2 rakaat, kan sholat sunnah. Betul. Itu, tapi mantranya mantra kejawen. Oke. Gila ya. Ternyata memang banyak sekali ya apa namanya dukun gus-gus palsu, habib-habib palsu gitu ya di Indonesia ini ya. Mungkin banyak, Bang. Bukan mungkin banyak sih, banyak sekali. Soalnya kan sering banget kita ngelihat di berita-berita seperti itu ya. Kadang Betul. mereka ajarannya ajaran agama tapi kelakuannya sendiri yang sangat apa ya, bejat kayak gitu. Banyak sekali kayak gitu. Ya pokoknya ya mengarahkan untuk ritual yang menyesatkan kalau menurut saya. Walaupun tadinya itu saya percaya 100% kalau dia itu ritual yang dia tunjukkan itu maksudnya untuk menutupi hutang-piutang saya, itu saya percaya 100%. Tapi setelah saya kehilangan anak, saya sudah mulai berpikir mungkin tindakan saya yang salah. Mengikutin orang yang salah. Betul. Ya, namanya yang seperti pesugihan, Bu ya. Jadi ini kan Ibu dari awal sudah mohon maafnya susah ya, susah. Betul. Terus akhirnya menikmati kekayaan atau menikmati uang yang banyak itu cuma beberapa bulan saja. Setelah itu ya balik lagi ke seperti awal. Nauzubillah min dzalik ya, Bu ya. Jadi mungkin ini pelajaran juga ya buat kita dan buat Bu Erni juga. Agar jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu tadi. Ya kalau mau punya banyak uang artinya harus bekerja keras. Jangan mau dibodohi dengan hal-hal yang cepat kaya kayak pesugihan itu atau judi online juga kayak gitu kan. Sama aja itu namanya haram ya. Yang haram-haram itu nikmat sesaat. Nikmat sesaat yang nantinya menjatuhkan kita juga lebih dalam lagi. Oke. Terus Ibu menyesal? Pasti ya, karena udah kehilangan anak juga ya yang jadi korban. Kehilangan anak, bersalah. Dan semua perasaan menyesal ada di pikiran saya, di hati saya, dan itu nggak pernah hilang. Dari hari ke hari saya selalu terbayang anak saya betapa sakitnya dijadikan tumbal. Anak saya selalu sakit dan saya pun selalu kesakitan tadinya kalau saya nggak memenuhi ritual itu. Saya sampai bingung mau berobat kemana. Oke. Nah ini si jin ini penampakan wujud yang katanya tampan itu, kalau bisa digambarkan seperti apa ketampanannya itu? Ya dia itu tinggi, besar, hidungnya mancung, matanya bagus, bibirnya merah. Pokoknya tampan dia. Oh, kayak Timur Tengah atau Eropa? Ya, atau Indonesia malah? Ya mungkin kayak orang Timur Tengah mungkin ya. Soalnya dia udah mancung, berewok gitu. Iya, tapi dia berkulit bersih. Cuman dia pakaiannya kayak pakaian kain ya. Cuma dia pakai kain sama celana pendek. Udah, selebihnya dia ke atas buka, dia nggak pakai baju. Oh, telanjang dada gitu. Iya.
Oke. Berarti mohon maaf nih Bu, untuk berhubungan badannya sendiri normal kayak manusia biasa? Iya, normal. Kayak manusia biasa. Dan Semuanya juga? semuanya. Maksudnya kayak orang pacaran. Jadi melakukan pun dengan senang hati. Suami istri mungkin Tadinya ya? iya. Kayak suami istri ya. Kalau pacaran apa Iya. namanya? Betul. Jadi kayak suami istri. Malam pertama kayak gitu. Itu selalu dilakukan dia. Jadi selalu membuat saya itu kepengin terus ketemu sama dia. Oh. Itu. Terbayang-bayang terus. Iya. Dan apa yang dibilang dia suruh ini suruh itu, saya lakuin. Tapi ya emang di saat saya melakukan itu, emang dagangan itu laris. Paginya, di saat sampai sorenya, nanti saya hitung lagi, itu uang banyak sekali. Sampai saya bisa beli segala macam yang saya pengen, motor, mobil, rumah. Yang akhirnya kejual semua juga. Itulah penyesalan saya. Oke. Ya namanya penyesalan selalu datang terlambat Bu ya. Betul. Oke. Dari sini Bu Erni ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin mau menyampaikan pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Ya mungkin bagi pemirsa ya dimohon komentarnya, saya harus berobat kemana ataupun harus apa yang saya lakukan agar saya hidupnya lebih tenang dari sekarang. Saya tidak berpikiran untuk melakukan pesugihan lagi. Dan saya itu udah harus kembali ke jalan Allah gitu. Saya harus lebih dekat kepada Sang Pencipta. Semoga pemirsa di sini itu ada yang mempunyai solusi. Tolonglah, berkomentarlah yang baik dan berilah petunjuk agar saya itu bisa lebih tenang dari hari ini. Terima kasih. Oke, Bu Erni, terima kasih ya. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bu Erni. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau teman-teman bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Erni, terima kasih Terima buat kasih waktunya. juga, Bang. Sehat selalu, istiqomah ya, Amin. Bu Erni ya. Jangan diulangi lagi itu pesan saya. Amin. Insya Oke. Allah, Bang. Amin, ditunggu cerita selanjutnya. Masih ada Bu ya? Masih. Masih ya. Oke, kita tunggu cerita yang selanjutnya ya. Insya Kalau banyak Allah. yang menginginkan Bu Erni hadir lagi. Insya Allah. Sampai jumpa.